Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-152 ini akan menjadi chapter yang semakin seru sob. Pasalnya di akhir chapter 151 kemarin kita diperlihatkan aksi dari Atomic Samurai yang berhasil menggunakan pedang matahari legendaris dan menebas tangan dari Golden Supreme yang cukup keras. Di sisi lain kita juga diperlihatkan kekuatan King yang bikin musuh berpikir dua kali untuk langsung menyerangnya. Lantaran musuh menganggap kekuatan penuh King jauh lebih berbahaya dari kekuatan penuh Tatsumaki. Padahal ya kenyataannya nggak begitu. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan kengerian King Engine bagi monster biasa adalah simbol teror yang melambangkan kematian. Namun King Engine bagi tingkatan level naga dari asosiasi monster yang memiliki kemampuan yang nggak ngotak, itu malah hanya menjadi pemicu adrenalin yang membuat semangat tempur mereka semakin membara. Para asosiasi monster di sini sudah berkumpul dan bersiap untuk menghadapi King yang ada di hadapannya. Tatapan tajam dari Black Supreme mulai tertuju pada King. Namun dalam hati King lain cerita. King merasa dirinya bakal mampus dengan kondisi saat ini. Beruntungnya eksekutif asosiasi monster tak mengetahui sebenarnya. Jadi meskipun kuat namun masih on saat berhadapan dengan King. Black Supreme melihat King tak bergerak merasa kebingungan lantaran dari tadi hanya berdiam mematung. Golden Supreme beranggapan bahwa King menunggu diserang dahulu baru ia mulai bergerak. Di saat Black Supreme kebingungan dengan bagaimana sebenarnya cara King bertarung, Homeless Emperor pun mulai bereaksi dengan berkata, "Dari semua pahlawan, King adalah satu-satunya keanehan dengan kurangnya data tempur. Dia juga sangat handal memanipulasi informasi. Tapi sepertinya dia dianggap manusia yang terkuat. Walau kita punya banyak sandera, mereka bilang King bisa membuat monster kehilangan kesadaran bahkan tanpa menyentuhnya. Kita mungkin kuat, tapi kita tidak boleh lengah." Mendengar perkataan dari Homeless Emperor, Black Supreme malah ngelawak di situasi yang sekarang dengan mengatakan, "Kita apanya? Jangan samakan kami denganmu." Namun untungnya Homeless tak menanggapi dan fokus untuk menyerang King dan sambil berkata, "Sekarang kita coba." Mendengar perkataan dari Homeless membuat King kebingungan dengan coba-coba apa. Dan ternyata coba-coba yang dimaksud oleh Homeless Emperor adalah mencoba menyerang King dan bagaimana orang seperti King menghindari serangan dari Homeless Emperor. Namun King di sini cukup santai menanggapi Homeless. King malah menanyakan apa yang terjadi jika King menyentuh bola cahaya Homeless. Ya jelas Homeless menjawab biasanya kau akan musnah. Tapi uniknya King setelah mengetahui efek jika menyentuh bola cahaya dari Homeless akan musnah, tanggapannya malah konyol coy. Dia malah hanya menjawab oke dengan muka konyolnya. Homeless di sini nampak siap melakukan serangan dengan tujuan pertama untuk memusnahkan senyuman santai dari wajah King. Namun King di sini tak tinggal diam dan berkata, "Tunggu, apa kau belum sadar?" Homeless nampaknya bingung dengan kata belum sadar dari King. Kemudian King menyuruh Homeless melihat di bawah kakinya tempat berdiri. Homeless nampak terkejut dan kebingungan. Di saat Homeless kebingungan, King lanjut menjelaskan, "Tempatmu berdiri. Semua potongan reruntuhan itu sangat tidak stabil. Itu berbahaya. Sepertinya kau tak sadar. Jadi aku memberitahumu." Meskipun King hanya memberitahu bahwa tempat berdiri Homeless tidak stabil, namun Homeless tidak berpikiran demikian. Dia cuma bilang untuk memperhatikan tempatku berdiri. Tidak, aku harus membaca arti tersembunyinya. Ini peringatan. Kemudian Homeless mengartikan perkataan dari King. "Aku bisa menghindari bola cahayamu dalam sekejap. Kau kira kau bisa kabur dari seranganku kalau kau berdiri di tempat seperti itu? Pasti itu maksudnya." Homeless di sini nampak ketakutan dan mengeluarkan keringat sejagung-jagung. Di saat yang sama pikiran Homeless mulai kacau. "Aku ingin menguji dia, tapi dia malah yang mengujiku. Itu hampir saja. Kalau aku tak membaca arti tersembunyinya, dia pasti menyerang dari celah kecil itu dan membunuhku. Orang ini
Dia punya indera yang tajam hingga mencakup seluruh arena pertempuran, sambil membayangkan kengerian dari King. Setelah itu Homeless mulai berkata di hadapan King, kau akhirnya memperlihatkan sekilas. Sepertinya kau sudah menutupnya dengan baik selama ini. Tapi hari ini akan kutunjukkan pada semua orang dirimu yang sebenarnya, King." Mendengar perkataan dari Homeless membuat King terkejut dan takut. Dalam hati King lalu berkata, diriku yang sebenarnya? Jangan-jangan dia tahu. Aku ini cuma manusia biasa. Maafkan aku sudah ikut campur di sini." Dan tanpa diduga King mulai berkata, manusia biasa? Dengan jelas entah keceplosan atau apa, yang pasti hal itu membuat Homeless ketakutan dan mengartikan bahwa King tahu rahasianya. Kalau King membuang kekuatan cahayanya, Homeless hanyalah manusia biasa. Homeless mulai panik karena keceplosan berkata tentang dirinya yang akan menjadi manusia biasa ketika kekuatan cahayanya dibuang, dan ia juga takut ketahuan tentang dirinya di hadapan para eksekutif asosiasi monster. Homeless pun menyelimur dengan berteriak, "Akan berbahaya membiarkan dia terus berbicara. Kita habisi saja dia sekarang juga." Dan di sini hal tak terduga terjadi, sob. Zombie Man yang sebelumnya hancur tiba-tiba muncul dan menyerang Homeless dari bawah reruntuhan yang jadi pijakannya. Homeless pun tak dapat berbuat apa-apa lantaran Zombie Man sudah mencekik lehernya dengan sangat keras. Melihat Zombie Man yang menampakkan diri membuat Chill Emperor merasa senang. Homeless pun juga terkejut ketika mengetahui Zombie Man masih hidup. Zombie Man kemudian menyuruh Homeless menyerang dengan cahayanya sekarang. Namun jika Homeless menyerangnya sekarang, hal itu juga akan menyebabkan dirinya terkena serangan sendiri lantaran jarak Zombie Man sangat dekat dengan dirinya. Karena sudah tak dapat berbuat apa-apa lagi, Homeless berteriak meminta tolong kepada Black Supreme. "Black Supreme, singkirkan dia dariku. Akan kuledakkan dia berkeping-keping dan lemparkan dia pada sapi." Mendengar permintaan tolong dari Homeless, Black Supreme tak mau menolongnya karena ia beranggapan jika menolong Homeless akan membuat dirinya lengah dan pada saat bersamaan King akan menyerangnya. Karena jumlah sel Black Supreme itu ada batasnya. Black Supreme di sini menyadari jika Evil Natural Water tak bergerak sama sekali. Padahal sebelumnya ia sangat ganas berhadapan dengan pahlawan. Ia pun mulai berkata dalam hati, "Sial, Evil Natural Water juga sama sekali tidak bergerak. Aku dengar dia makhluk berbahaya yang merespon pada emosi jahat lalu menyerang. Jadi kenapa? Jangan-jangan dia tahu kekuatan Evil Natural Water dan menghilangkan aura membunuhnya. Di saat kritis seperti ini, dia masih bisa menyembunyikan emosinya terhadap kami. Dia bagai sedang menghadapi seekor semut. Bagi dia kami sama sekali bukan ancaman. Apakah kami lawan yang sungguh bukan apa-apa baginya? Si brengsek ini sungguh meremehkan kami. Lupakan saja Evil Natural Water. Jadi semua berakhir hanya aku dan dia. Akan kubunuh dia." Dengan ini sudah jelas bahwa King tak memiliki emosi saat bertarung. Karena apa? Karena King selalu merasa ketakutan. Hal inilah yang membuat Evil Natural Water tak kunjung menyerang King. Kita beralih ke para pahlawan. Di sini kita diperlihatkan serangga pembawa pesan dari Chill Emperor menghampiri para pahlawan. Chill Emperor memiliki dan menyampaikan strategi saat ini untuk menyerang dari kedua sisi supaya musuh berbaris. Dan yang akan menjadi eksekutornya adalah King. Setelah pahlawan mengumpulkan monster dengan hanya jarak 15 meter satu sama lain, King akan berubah ke Super Spraking King mode dan memakai jurus pembunuh waktu terbatasnya, yaitu Ultimate Hellfire Bruce Wave Motian Canon, dan memusnahkan para monster dari bumi. Dengan begini bahkan monster yang tak punya kelemahan yang kentara pun bisa dikalahkan sekaligus. Chill Emperor memikirkan strategi ini saat gula darahnya sangat rendah. Dan uniknya di sini King malah menanggapi dalam hati. Jadi begitu. Kurasa kadar gula darah itu memang penting. Emang the best lah King ini. Strategi yang panjang lebar dari Chill Emperor tak ada yang ia tanggapi. Namun saat pembicaraan yang tak penting malah ia tanggap. Karena terlalu lama menunggu King menyerang, akhirnya Black Supreme mulai mengambil tindakan. Ia menjelaskan kepada King bahwa jumlahnya saat ini ada 11.449.100.712.554. Dan dengan 43 triliun dari Golden Supreme, totalnya sebanyak 54 triliun. Di sini King mulai panik lagi. Itu artinya dia harus dibunuh lebih dari 54 triliun kali agar mati beneran. Itu cuma angka. Apa-apaan dengan final boss ini? Pasti cuma bercanda.
Setelah itu kita diperlihatkan Golden Supreme dan Black Supreme mulai bergabung untuk meningkatkan kekuatannya. Namun hal itu akan memudahkan pahlawan dalam mengalahkannya, karena jumlahnya menjadi sedikit lantaran dengan bergabung. Chill Emperor berteriak kepada King untuk menyerangnya saat ini, karena musuhnya sudah berkumpul di hadapannya. Namun King malah menanggapi konyol seperti ini sob. Buat apaan? Di sini kita diperlihatkan tidak semua Black Supreme bergabung. Ada unit dari 100 sel Black Supreme melarikan diri untuk jaminan. Kemudian Shin berpindah ke Metal Bat yang sedang bertarung dengan Black Supreme yang lain. Metal Bat heran karena Black Supreme menangis. Kemudian Black Supreme menjelaskan sambil bertarung, seperti kepompong yang akan keluar. Saat ini di dalam satu tubuh itu, 54 triliun dariku sedang bersaing untuk menjadi kesadaran utama. Setelah mereka bergabung, mereka tak bisa lagi berpisah. Demi kelahiran satu kehidupan baru, triliunan yang lain harus dikorbankan. Itulah kenapa saat ini sangat berharga dan sangat indah. Hatiku sekarang penuh dengan kesedihan mendalam. Untuk 53 triliun 999 miliar 999.900 dariku telah hilang. Di sisi lain aku juga merasa senang di dalam lubuk hatiku saat 54 triliun itu bersatu. Diriku yang sebenarnya pun terlahir. Dengan bangga Black Supreme yang berhadapan dengan Metal Bat mengatakan hal tersebut dan menghiraukan Metal Bat yang menyerang. Di saat bersamaan Genos dan Tatsumaki berhasil diselamatkan oleh puri-puri prisoner. Chill Emperor menyuruh King supaya cepat mengeluarkan jurus Ultimate Helvirabrush Wave Motion Canon untuk mengakhirinya. Dan setelah itu pun lahirlah sosok musuh baru dari penggabungan Black Supreme dan Golden Supreme menjadi Platinum Supreme. Tampilan dari Platinum Supreme ini sekilas kayak alien. Dan kampretnya, Shin sudah berakhir sob. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan setelah chapter berikutnya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan King yang berhadapan langsung dengan para eksekutif asosiasi monster. Meskipun tak melakukan pertarungan, namun kemunculan King membuat sebagian musuh kena mental. Dan tak lupa kita juga ditunjukkan aksi dari zombie man yang berhasil mencekik Homeless sehingga Homeless tak dapat melakukan apa-apa. Nasib baiknya Genos dan Tatsumaki berhasil diselamatkan oleh puri-puri prisoner di saat Black Supreme dan Golden Supreme bergabung. Dan nasib buruknya lahirlah musuh baru dari gabungan Black Supreme dan Golden Supreme, yaitu Platinum Supreme. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-152. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.